Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Umum akan menjelaskan tentang aksiologi. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Pembahasan yang terkait dengan aksiologi. Materi pertama yaitu adalah tentang pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk nilai moral, estetika, dan nilai-nilai lainnya yang menjadi dasar penilaian manusia terhadap baik atau buruk, indah atau tidak, benar atau salah. Dalam konteks filsafat, aksiologi mempelajari bagaimana nilai-nilai tersebut ditentukan, apa yang membuat sesuatu bernilai, dan bagaimana nilai mempengaruhi kehidupan manusia serta tindakan mereka. Secara umum, aksiologi mencakup dua aspek utama. Yang pertama, nilai moral etika, berkaitan dengan prinsip-prinsip baik dan buruk yang menjadi dasar perilaku manusia, dan yang kedua, nilai estetika, berfokus pada keindahan dan seni, membahas apa yang membuat sesuatu dianggap indah atau estetis. Dalam filsafat, aksiologi juga berkaitan dengan bagaimana manusia memberikan makna atau tujuan pada hidup mereka berdasarkan sistem nilai yang mereka anut. Filsuf seperti Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan lainnya sering membahas nilai dalam konteks moralitas, budaya, dan kehidupan manusia secara umum. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, mencakup kajian tentang etika, estetika, dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam filsafat, aksiologi memiliki berbagai jenis yang dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Di sini kita mempunyai 6 jenis aksiologi. Yang pertama ada aksiologi etika, yaitu nilai moral. Yang kedua ada aksiologi estetika, yaitu nilai keindahan. Yang ketiga ada aksiologi religius, yaitu nilai keagamaan. Yang keempat ada aksiologi sosial, yaitu nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima ada aksiologi pendidikan, yaitu nilai dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, keenam, ada aksiologi ilmu pengetahuan, yaitu nilai dalam ilmu. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis aksiologi. Yang pertama ada aksiologi etika, yaitu nilai moral. Apa sih itu aksiologi etika? Yaitu membahas nilai yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan manusia. Contohnya, tidak mencuri karena melanggar aturan moral. Seperti definisinya, membahas nilai yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan manusia. Nah, mencuri adalah suatu melanggar aturan moral. Nah, di situ kita bisa menentukan benar atau salahnya. Mencuri karena itu adalah perbuatan salah, di situ kita sudah mengetahui bahwa itu adalah termasuk aksiologi etika. Yang kedua ada aksiologi estetika, yaitu nilai keindahan. Aksiologi estetika yaitu membahas nilai estetis yang berkaitan dengan keindahan, seni, dan harmoni. Contohnya yaitu sebuah lukisan dianggap indah karena teknik seni yang digunakan. Nah, yang ketiga ada aksiologi religius, yaitu nilai keagamaan. Apa sih itu aksiologi religius? Yaitu membahas nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, pertanyaan umumnya seperti apa tujuan hidup menurut agama? Bagaimana nilai religius membentuk kehidupan? Nah, ada juga contoh dari aksiologi religius, yaitu seorang berbuat baik karena keyakinan agama bahwa itu adalah perintah Tuhan. Nah, ada juga yang keempat, yaitu aksiologi sosial, yaitu membahas nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam bermasyarakat, seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Contohnya seperti menciptakan undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, itu adalah termasuk kepada aksiologi sosial. Nilainya ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada aksiologi pendidikan, yaitu nilai dalam pembelajaran. Nah, nilai dalam pembelajaran ini adalah maksudnya membahas nilai dalam pendidikan yang membentuk karakter dan kemampuan manusia. Seperti bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai moral dan sosial, itu pertanyaan yang termasuk kepada aksiologi pendidikan. Contohnya seperti menanamkan rasa hormat kepada guru dan orang tua sebagai bagian dari pendidikan, yaitu nilai dalam pembelajaran. Nah, nilai dalam pembelajaran ini adalah maksudnya membahas nilai dalam pendidikan yang membentuk karakter dan kemampuan manusia. Seperti bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai moral dan sosial, itu pertanyaan yang termasuk kepada aksiologi pendidikan. Contohnya seperti menanamkan rasa hormat kepada guru dan orang tua sebagai bagian dari pendidikan karakter. Karena guru adalah orang tua di sekolah, dan orang tua adalah orang tua sesungguhnya yang berada dalam rumah. Nah, yang ketujuh ada aksiologi ilmu pengetahuan, yaitu nilai dalam ilmu. Maksudnya membahas bagaimana ilmu digunakan dengan tanggung jawab moral dan sosial.
Contohnya seperti menggunakan penelitian medis untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk senjata biologis. Nah, maksud ke-6 jenis-jenis tersebut, yang pertama, etika, maksudnya menentukan benar dan salah. Yang kedua ada estetika, yaitu menghargai keindahan. Yang ketiga ada religius, yaitu menanamkan nilai spiritual. Dan yang keempat, sosial, maksudnya membangun masyarakat yang adil. Dan yang kelima ada pendidikan, yaitu membentuk karakter. Dan yang keenam ada ilmu pengetahuan, yaitu menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Aksiologi ini saling berhubungan karena nilai-nilai dalam satu bidang seringkali mempengaruhi bidang lainnya. Misalnya nilai moral, yaitu etika dapat mempengaruhi penerapan ilmu, aksiologi ilmu, atau seni aksiologi estetika. Nah, selanjutnya aksiologi dan etika memiliki hubungan yang erat karena keduanya berkaitan dengan nilai dan bagaimana sih nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia. Berikut adalah hubungan antara aksiologi dan etika. Yang pertama yaitu aksiologi sebagai dasar nilai dalam etika. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, baik itu nilai estetika atau keindahan, nilai logis atau kebenaran, maupun nilai moral dan kebaikan. Nah, yang kedua, hubungan antara aksiologi dengan etika yaitu etika sebagai bagian dari aksiologi. Dalam filsafat, etika sering sekali dianggap sebagai salah satu cabang aksiologi yang berfokus pada nilai moral. Yang ketiga yaitu pengaruh nilai dalam keputusan etis. Aksiologi membantu memberikan landasan teoritis bagi etika dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai-nilai yang dianggap penting. Yang keempat, hubungan etika dengan aksiologis yaitu penerapan dalam kehidupan. Aksiologi seringkali bersifat teoritis, sedangkan etika lebih praktis. Etika menerjemahkan konsep nilai dari aksiologi ke dalam panduan nyata untuk perilaku manusia dalam situasi tertentu. Nah, dengan demikian aksiologi menyediakan kerangka nilai yang mendasari etika, sementara etika menggunakan kerangka ini untuk menentukan bagaimana sih manusia seharusnya bertindak secara normal. Materi yang selanjutnya yaitu aksiologi dalam perspektif filsafat, terbagi menjadi 4. Yang pertama etika dalam filsafat pendidikan, yang kedua estetika dalam filsafat pendidikan Islam, yang ketiga implikasi aksiologi dalam pendidikan, yang keempat kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Etika dalam filsafat pendidikan. Etika adalah bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Sejalan dengan perkembangan penggunaan bahasa yang berlaku sekarang, istilah tidak etis dan etis tidak baik untuk hal yang sama. Demikian juga etis dan etis baik. Perlu juga diingat bahwa pada banyak wacana dalam hal perilaku ini digunakan istilah baik dan jahat untuk etika karena perbuatan manusia yang tidak baik akan berarti merusak, sedangkan perbuatan yang baik akan membangun. Kedua, estetika dalam filsafat pendidikan Islam. Estetika merupakan bagian aksiologi yang membicarakan permasalahan atau bisa disebut Russell, pertanyaan bisa disebut Langer, atau issues Farber mengenai keindahan menyangkut ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku, dan pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang, untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Baik, selanjutnya adalah aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, mencangkup nilai, terutama nilai-nilai yang memandu tindakan manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi melibatkan 3 nilai. Yang pertama, nilai etika, yaitu moralitas. Yang kedua, nilai estetika, yaitu keindahan. Dan yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu kegunaan. Ini ketiganya merupakan aspek utama dalam aksiologi. Yang pertama, nilai etika, yaitu moralitas. Nilai etika berkaitan dengan prinsip baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan. Contoh penerapannya seperti menghormati orang lain, menjaga kejujuran dalam berinteraksi, bertanggung jawab atas tindakan pribadi. Dan yang kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika menilai sesuatu berdasarkan keindahan dan harmoni. Contoh penerapannya adalah menata rumah agar terlihat rapi dan nyaman. Yang kedua yaitu contohnya seperti memilih pakaian yang sopan dan serasi. Contoh penerapan lainnya yaitu menghargai seni, seperti menghargai musik, lukisan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu kegunaan. Nilai praktis berfokus pada aspek kegunaan atau manfaat dalam tindakan dan keputusan. Contoh penerapannya adalah menggunakan teknologi untuk efisiensi pekerjaan, mengelola waktu secara produktif, dan membeli barang yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam pendidikan, yang kedua dalam pekerjaan, yang ketiga dalam keluarga, dan yang keempat adalah dalam masyarakat. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, dalam pendidikan, menerapkan nilai etika, menghormati guru, jujur dalam ujian, jadi jangan menyontek ya. Selanjutnya, menghargai estetika, yaitu menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah agar tetap bersih dan terlihat indah dan rapi sehingga membuat kita nyaman. Terus, mengoptimalkan nilai praktis, belajar keterampilan yang berguna untuk masa depan. Nah, biasanya kalau kita masih menempuh pendidikan di SD, sering kita diharuskan belajar keterampilan seperti disuruh nyanyi, nari, bermain pianika, angklung, dan lain-lain. Karena itu, agar kita menemukan minat dan bakat yang berguna bagi masa depan. Yang kedua, dalam pekerjaan. Nilai etikanya yaitu menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Sedangkan nilai estetikanya adalah menata tempat kerja agar nyaman dan produktif. Nilai praktisnya adalah menggunakan alat dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga adalah dalam keluarga. Di dalam keluarga ini memiliki beberapa nilai, yaitu yang pertama, nilai kasih sayang. Dalam keluarga, nilai kasih sayang diwujudkan melalui perhatian, pengertian, dan dukungan antar anggota keluarga. Contohnya, orang tua memberikan perhatian kepada anak-anak, dan anak-anak menghormati orang tua. Kasih sayang itulah bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kedua adalah nilai tanggung jawab. Jadi, di dalam keluarga itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya seperti ayah bekerja untuk kebutuhan keluarga, ibu mendidik anak-anak di rumah, dan anak-anak membantu pekerjaan rumah. Nah, seperti itulah jadi kepribadian masing-masing memiliki tanggung jawab tersebut. Dan yang ketiga adalah nilai kejujuran. Dengan bersikap jujur, hubungan antar keluarga menjadi lebih erat. Contohnya, anak-anak mengakui kesalahan jika melakukan sesuatu yang salah, dan orang tua memberikan informasi yang benar kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah nilai kerjasama. Oke, sekarang kita balik lagi ke poin yang tadi, yaitu dalam masyarakat memiliki beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai toleransi, yang kedua nilai kepedulian sosial, yang ketiga nilai keadilan, yang keempat nilai kedisiplinan, dan yang terakhir adalah nilai solidaritas. Yang pertama, nilai toleransi dalam masyarakat yang beragam. Toleransi sangat penting. Hal ini berarti saling menghormati perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun pendapat. Lanjut, yang kedua yaitu nilai kepedulian sosial. Nilai kepedulian sosial. Contohnya seperti berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membantu tetangga yang kesulitan, atau ikut serta dalam penggalangan dana untuk bencana. Dan yang ketiga yaitu nilai keadilan, seperti tidak pilih kasih dalam memberikan bantuan. Nih seperti dia beragama Kristen, kita Islam, kita memberikan bantuan kepada yang Islam saja, tidak begitu, tetapi kita juga memberikan bantuan itu kepada yang Kristen. Lanjut, yang keempat yaitu nilai kedisiplinan, yaitu seperti kita taat kepada peraturan-peraturan dan menjalankan aturan agar menciptakan ketertiban bersama. Nah, yang terakhir adalah nilai solidaritas. Nah, jadi kesimpulannya, aksiologi memberikan panduan nilai yang penting untuk diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan nilai etika, estetika, dan nilai praktis, manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan bermanfaat. Baik, selanjutnya pembahasan tentang teori-teori aksiologi. Teori-teori aksiologi itu ada beberapa ya, di sini saya akan menjelaskan ada 5. Yang pertama, teori nilai atau value theory.
Yang kedua ada teori etika normatif atau normative ethics. Yang ketiga ada teori utilitarianisme atau utilitarianisme. Yang keempat teori relativisme nilai atau value relativism. Yang kelima ada teori absolutisme nilai atau value absolutism. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu teori nilai atau value theory. Teori ini membahas apa yang dianggap bernilai oleh manusia, baik dalam moral, estetika, maupun ekonomi. Nilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada nilai subjektif, yaitu nilai yang bergantung pada pengalaman atau persepsi individu. Contohnya, seseorang mungkin menganggap sebuah lagu indah karena kenangan pribadinya. Yang kedua ada nilai objektif, yaitu nilai yang dianggap universal. Misalnya, keadilan adalah nilai yang diakui oleh hampir semua orang sebagai sesuatu yang penting. Selanjutnya ada teori etika normatif atau normative ethics. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia seharusnya bertindak berdasarkan prinsip moral. Ada 3 pendekatan utama dalam teori ini, yaitu deontologi yang fokus pada aturan. Misalnya, mencuri itu adalah salah karena melanggar aturan hukum. Yang kedua ada teleologi yang menilai tindakan berdasarkan hasilnya. Contoh, tindakan menyelamatkan banyak nyawa dianggap benar meskipun ada resiko. Yang ketiga, etika kebajikan yang menekankan karakter baik seseorang. Misalnya, seorang pemimpin yang bertindak jujur akan selalu dihormati. Teori yang selanjutnya yaitu teori utilitarianisme atau utilitarianisme. Teori ini bernilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang. Prinsipnya adalah kebahagiaan maksimal untuk orang sebanyak mungkin. Sebagai contoh, pemerintah mungkin memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada teori relativisme nilai atau value relativism. Teori ini berpendapat bahwa nilai itu relatif, bergantung pada budaya, tempat, atau situasi tertentu. Sebagai contoh, dalam budaya tertentu, memberi hadiah dianggap sebagai tanda hormat, tetapi di budaya lain bisa dianggap sebagai bentuk suap. Relativisme nilai mengajarkan kita untuk memahami bahwa tidak semua nilai bersifat universal. Yang terakhir ada teori absolutisme nilai atau value absolutism. Berbeda dengan relativisme, teori ini meyakini bahwa ada nilai-nilai yang bersifat universal dan berlaku di mana saja. Misalnya, nilai keadilan dan kebenaran dianggap berlaku di semua tempat, meskipun penerapannya berbeda. Contohnya adalah prinsip keadilan dalam hukum, yang mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang status atau latar belakangnya. Jadi itulah penjelasan tentang teori-teori aksiologi yang mencakup teori nilai, etika normatif, utilitarianisme, relativisme nilai, dan absolutisme nilai. Semua teori ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita memahami dan menerapkan nilai dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kritik terhadap aksiologi. Kritik terhadap aksiologi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu kritik epistemologis, yang kedua kritik ontologis, yang ketiga kritik praktis, kemudian yang keempat kritik feminisme, dan yang terakhir adalah kritik postmodernisme. Yang pertama yaitu kritik epistemologis. Kritik epistemologis terhadap aksiologi berfokus pada bagaimana kita mengetahui dan memahami nilai-nilai. Kritik ini menekankan bahwa nilai-nilai bersifat subjektif dan tergantung pada individu atau kelompok. Artinya, penilaian moral tidak dapat dianggap sebagai kebenaran universal, karena setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan keandalan penilaian moral. Relativisme moral berargumen bahwa nilai-nilai bervariasi antara budaya dan konteks. Apa yang dianggap baik dalam satu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain. Ini menantang ide bahwa ada standar moral yang dapat diterima secara universal. Kemudian ada juga argumen bahwa pengetahuan tentang nilai-nilai seringkali terbatas dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial.
Ini dapat menyebabkan kesulitan dan mencapai konsensus tentang nilai-nilai yang harusnya dipegang. Kemudian yang kedua adalah kritik ontologis. Kritik ontologis berfokus pada sifat eksistensi nilai-nilai itu sendiri. Beberapa filsuf mempertanyakan apakah nilai-nilai benar-benar ada sebagai entitas yang terpisah atau hanya merupakan konstruksi sosial. Jika nilai-nilai tidak memiliki eksistensi independen, maka pertanyaan tentang kebenaran nilai menjadi lebih rumit. Kritik ini menyoroti kesulitan dalam membedakan antara fakta dan nilai. Misalnya, fakta bahwa banyak orang melakukan tindakan tertentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang baik. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat menarik kesimpulan nilai dari fakta-fakta empiris. Kemudian yang ketiga adalah kritik praktis. Kritik praktis berfokus pada penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi tindakan dan keputusan. Beberapa teori nilai dapat menghasilkan konsekuensi moral yang tidak diinginkan. Jika nilai-nilai tertentu dianggap absolut, hal ini dapat mengarah pada intoleransi terhadap pandangan yang berbeda. Misalnya, jika suatu kelompok menganggap bahwa keyakinan mereka adalah satu-satunya kebenaran, mereka mungkin merasa berhak untuk menolak atau menyerang kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda. Penerapan nilai-nilai dalam pengambilan keputusan seringkali rumit dan dapat menyebabkan konflik. Ketika nilai-nilai moral bertentangan, sulit untuk menentukan mana yang harus diutamakan. Misalnya, dalam situasi medis, seorang dokter mungkin dihadapkan pada pilihan antara menghormati keinginan pasien untuk tidak menerima perawatan yang menyelamatkan nyawa dan melakukan tindakan yang dianggap terbaik untuk menyelamatkan hidup pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah kritik feminisme. Kritik feminisme terhadap aksiologi berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan norma-norma seringkali mencerminkan perspektif laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan. Banyak teori nilai tradisional dianggap bias gender karena mereka seringkali mengedepankan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan pengalaman laki-laki, seperti kekuatan, kompetisi, dan rasionalitas. Sebaiknya, nilai-nilai yang lebih diasosiasikan dengan pengalaman perempuan seperti empati, kerjasama, dan perawatan seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting. Feminisme menekankan pentingnya pemasukan pengalaman dan perspektif perempuan dalam diskusi tentang nilai-nilai. Ini mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai yang mungkin tidak diakui dalam kerangka aksiologi tradisional. Kemudian yang terakhir adalah kritik postmodernisme. Postmodernisme menekankan pentingnya pluralisme dan pengakuan terhadap berbagai perspektif dalam memahami nilai. Dalam pandangan ini, tidak ada satu sistem nilai yang lebih valid daripada yang lain. Ini mendorong pengakuan terhadap keberagaman budaya, pengalaman, dan pandangan yang ada di masyarakat. Postmodernisme seringkali menggunakan metode dekonstruksi untuk menganalisis teks, ide, dan nilai-nilai yang ada. Dengan dekonstruksi, mereka berusaha untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai tertentu dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan historis, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dipertanyakan dan ditantang. Postmodernisme juga mengkritik otoritas dan institusi yang mengklaim memiliki kebenaran absolut dalam hal nilai. Mereka berargumen bahwa otoritas tersebut seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dan dapat menindas suara-suara yang berbeda. Dengan demikian, postmodernisme mendorong dialog dan diskusi yang lebih inklusif tentang nilai-nilai. Nah, selanjutnya aplikasi aksiologi dalam dunia modern. Yang pertama yaitu etika bisnis dan keputusan moral. Dalam dunia bisnis modern, aksiologi diterapkan untuk mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan akan memproduksi barang yang merusak lingkungan demi keuntungan, ataukah mereka akan memilih untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan meskipun lebih mahal. Dalam hal ini, aksiologi memberikan panduan tentang nilai-nilai yang harus dijaga oleh perusahaan, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Yang kedua, pendidikan dan pembentukan karakter. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan nilai-nilai yang diajarkan kepada generasi muda. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan modern, banyak yang mengintegrasikan pendidikan karakter untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang baik. Contohnya adalah pengajaran tentang keberagaman dan toleransi. Yang ketiga yaitu teknologi dan etika digital. Di era teknologi modern, aksiologi berperan penting dalam etika digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti adanya media sosial, aksiologi membantu kita dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijaga dalam penggunaan teknologi. Aksiologi dapat memberikan panduan tentang apa yang benar dan salah dalam hal ini, serta memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Yang keempat, kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. Aksiologi juga diterapkan dalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah harus membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada fakta dan data, tetapi juga nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Aksiologi membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang adil dan menguntungkan bagi banyak pihak. Pada intinya, aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai memiliki aplikasi yang sangat penting dalam dunia modern. Dalam berbagai aspek kehidupan seperti etika bisnis, pendidikan, teknologi, dan kebijakan publik, aksiologi membantu kita untuk menilai dan menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral, sosial, dan estetika yang dipegang oleh masyarakat. Aksiologi dalam konteks modern ini memberikan arah untuk membuat keputusan yang lebih bermoral dan bijaksana dalam berbagai bidang kehidupan.